Abang pulang, Dek. Kangen banget sama adik. Adik kangen gak? Pasti kan. Abang punya banyak cerita. Banyak banget cerita yang pengen abang ceritain. Tapi pertama-tama ceritain dulu. Adik punya cerita apa? Abang juga seneng pasti denger adik. Pasti banyak cerita. Ya udah, abang dulu yang cerita, baru adik ya. Abang nggak tahu. Ingat nggak terakhir kita video call abang sama adik yang pas malam hari apa gitu? Nah, iya kan adik suruh, pas video call adik nyuruh, bang, kita saling rekam yuk, nanti kalau kita ketemu kita tukeran, pengen lihat sambil ngobrol. Nah kan adik juga ngerekam tuh di handphone adik, abang juga ngerekam nih di handphone abang. Cilakanya kan serius, asik banget tuh ngobrol, terus video call, ya kan, sampai kita lupa waktu. Besokannya juga kayak gitu kan, inget nggak? Nah benar, terus besokannya juga cilaka 12-nya nih ya, ternyata yang kita lagi itulah pokoknya, inget kan? Nah ternyata teman abang minjem handphone abang dan video callan kita dilihat teman abang. Udah gitu, tanpa abang tahu, tanpa abang ngerti, ternyata teman abang ini ngirim ke handphonenya. Dan abang nggak sengaja tuh ngeliat forum lah, bukan forum ya, kayak website kayak gitu. Dikasih lihat tuh sama temen abang yang lain. Ternyata iya, ternyata video callan kita itu yang abang bagian rekam kesebar deh di media sosial. Abang kan marah banget ya sama teman abang yang nge-share itu, ngirim ke handphone dia, terus dia nyebar lagi nggak tahu kemana, sampai akhirnya ada di media sosial, ada di Telegram. Itu juga abang taunya dari teman abang yang satunya lagi. Tenang, abang belum selesai ceritanya. Abang selesaiin dulu ceritanya, baru adik nggak usah panik, semua bisa terkendali ya, semua bisa terkendali. Ini bukan, tenang, ini bukan cuma salah adik, abang juga ada kontribusi salahnya, karena abang nurutin yang adik minta. Akhirnya terjadi kesebar video callan kita. Nggak harus kayak gimana ya, berharap aja supaya video kita nggak viral. Kebetulan muka kita nggak terlalu dikenali, kita kan bukan artis atau bukan anak pejabat. Tuh, abang nelfon kamu bilang kayak gini supaya kamu tuh tenang. Abang datang kayak gini kasih tahu, adik dengerin abang ngomong. Semua ada solusinya, semua ada jalan keluarnya. Pertama, jangan panik. Iya, kita salah, abang salah, adik salah, semuanya salah. Kita harus bertanggung jawab, iya. Tapi yakin, ini gak bakal seviral yang lain. Adik tenang, tetap fokus kegiatan sehari-hari. Abang juga fokus kegiatan sehari-hari. Abang udah peringatin ke teman abang itu supaya narik
dari WA-nya ke temannya yang lagi, supaya nggak makin kesebar. Dan untungnya muka abang kan di pasaran ya, jadi nggak bisa, ya bukan gitu maksudnya. Sekarang kalau abang ikutan panik kayak adik kayak gini, gimana jadinya? Terus solusinya apa? Kalau emang udah makin viral, terus nanti pak polisinya tahu, ya kan, tahu nih, terus dia nanya, ditindaklanjuti, ini gimana video callnya, kalian melakukannya di mana, kejadiannya kapan, waktunya kapan, banyak pertanyaan yang bakal dilakukan. Itu kalau benar-benar viral. Tapi ini kan udah kurang lebih hampir sebulan lewat, dan track peringkatnya juga mungkin udah turun, orang udah kelewat sama berita-berita lainnya, sama berita presiden atau berita-berita pejabat yang korupsi. Dek, dengerin abang ngomong, kali ini aja jangan nyalain diri adik sendiri. Ini udah terjadi, yang pertama. Kedua, bukan salah adik aja. Ketiga, ini pembelajaran buat kita, bukan adik aja tapi abang juga, supaya kedepannya kita lebih hati-hati, lebih waspada. Jangan ngelakuin yang kita seneng, video call bareng, terus rekam-rekam, tiba-tiba ada teman kita atau orang yang kita kenal megang handphone kita, terus dia nge-share, ngambil video kita, akhirnya kesebar dan viral, nanti jadi kasus hukum, berurusan sama polisi. Ya menurut abang karena udah lewat dari sebulan, ya udah, berharap aja nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Ada nggak kali ini temannya ada yang cowok misalnya ya abang cuma takut mereka mungkin tahu lihat ade sama abang video callan, terus mereka memanfaatkan momen untuk ngancem-ngancem ade. Kalau emang itu terjadi nanti nih misalnya, ade bilang ke abang, biar abang yang tindak lanjutin, dan ade jangan ngambil langkah apapun. Ini udah terjadi. Kalaupun emang viral, terus kasusnya jadi gede, misalnya kita dipanggil polisi karena kesalahan kita, ya pertama abang sendiri siap bertanggung jawab. Abang gak akan nyalain dan melimpahkan kesalahan 100% ke adik, karena adik gak salah, abang yang salah, abang yang mengiyakan, abang yang harus tanggung jawab. Udah, gak usah banyak mikir, semua baik-baik aja ya. Jangan, adik tetap ngelakuin kegiatan setiap hari. Kalau ada yang mencurigakan, ada teman adik terutama cowok mulai ngedeketin atau tiba-tiba nunjukin foto, screenshot atau video yang kita nggak tahu dapat dari mana video callan kita, tetap harus tenang, harus jangan kekecoh kayak gitu maksudnya. Nah, di satu sisi abang juga minta maaf karena gak seharusnya abang ngeladenin permintaan adik. Ya kalau emang harus abang sama adik putus, ya udah, gak apa-apa. Ya kok kayak gitu kayak gimana, sejujurnya abang juga bingung sih. Abang yang baru kepikiran ya cuma itu aja. Seneng bisa ketemu, bisa pulang kayak gini, tapi siapa sangka ternyata kita punya masalah, kita punya
problem karena kekeliruan kita, karena keteledoran kita. Video call direkam, diambil orang rekamannya, dikirim orang, terus disebarluaskan. Ya sudah, ibarat nasi udah jadi bubur, kita harus tetap bertanggung jawab. Nah, gimana yang udah jadi bubur ini tetap bisa dimakan, ditelan dengan baik? Ya buat pelajaran kamu juga deh, dan pelajaran abang juga, dan siapapun lah, supaya jangan aneh-aneh ngikutin hawa nafsu, video callan direkam, melakukan kegiatan-kegiatan yang emang gak seharusnya dilihat. Asik iya, gak munafik. Seru iya, emang kenyataannya. Tapi konsekuensi dari sekian menit waktu yang kita lakukan video callan tersebut, ya ini efeknya. Abang sebenarnya nggak kebayang kalau video callan kita berdua itu kesebar. Maksudnya kesebarnya udah, tapi makin viral. Itu inget nggak temen adik siapa tuh, yang teman adik cewek yang akhirnya viral juga kayak kita. Amit-amit, maksudnya bukan viral, maksudnya videonya ada di Telegram, ada di website orang dewasa. Akhirnya kan ya dia kan sampai ke kantor polisi, sampai dipanggil dan lain-lain. Urusannya emang selesai, tapi dia terkenal lewat jalur yang gak seharusnya. Udah, jangan dipikirin. Intinya kalau kita sampai dipanggil polisi, kita harus bertanggung jawab. Ya harus bertanggung jawab, terutama abang, karena itu kesalahan abang. Udah, tapi abang sih yakin yang kita video callan itu hari itu gak bakal banyak yang lihat, karena menurut abang di waktu-waktu deket ini banyak kasus-kasus gede yang lagi viral juga, artis-artis yang lagi banyak skandal juga, yang lebih seru dibanding video callan kita berdua. Ini gak bisa dibenerin, abang tahu ini udah terjadi, ya tahu juga. Aduh, pokoknya jangan sampai ini terjadi sama kita lagi, dan siapapun yang kita kenal kudu hati-hati, harus benar-benar jangan teledor, terutama handphone kita segala dipinjam, baik teman dekat, saudara atau apa. Nggak bagusnya kayak gini. Abang udah panik, malah adik sekarang ketawa. Nggak boleh gitu, dek. Iya, abang tahu abang bakal nikahin adik kayak sekarang, pulang kayak gitu. Tapi kan kegiatan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan sampai direkam-rekam. Abang gak nyalain adik, karena ada ketololan abang juga, ada keteledoran abang juga yang tadi abang bilang berkali-kali. Ya sudah terjadi. Kalau dipanggil polisi kita harus bertanggung jawab. Pelajaran berikutnya yang tadi abang bilang juga, jangan sampai kejadian lagi ke kita, ke siapapun yang kita kenal. Udah, abang capek, tolong ambilin air minum dulu. Abang sekalinya datang kangen, tapi bawa masalah, bawa berita yang gak enak. Maafin abang ya, abang janji kayak gini-gini gak bakal terjadi lagi. By media sosial, lewat online, pokoknya enggak. Udah, ambilin abang minum dulu biar kita tenang.